Dunia yang kami hidupi kadang membuat kami lemah. Dunia yang kami hidupi kadang tidak memberi harapan buat kami. Tapi kami bersyukur buat pagi ini. Kami ada dalam rumah-Mu. Kami ada dalam bait-Mu. Kami disegarkan. Kami dikuatkan kembali oleh pujian dan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, tanpa kuasa-Mu, hamba-Mu tidak bisa buat apa-apa. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi, senang sekali buat Om Tante, Bapak Ibu, pelayan Tuhan di tempat ini yang telah memberi kepercayaan kepada kami pada pagi ini. Baik, saya akan berkhotbah pagi ini dengan judul berbuah di segala musim. Apa judul khotbah saya? Berbuah di segala musim. Baik, buka Alkitab kita sama-sama. Yohanes 15 ayat 16 dan Lukas 14 ayat 25 sampai 30. Yohanes 15 ayat 16 kita akan baca sama-sama 1, 2, dan 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita lanjutkan Lukas 14 ayat 25 sampai ayat 30. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi." Ayat 27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu, membuat anggaran biayanya, Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan supaya, ayat 29, ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya. Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Ayat 30. sambil berkata, orang ini mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, Injil kita ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil paling tua adalah Markus. Kenapa Markus ditaruh nomor 2, tidak nomor 1? Harusnya kalau kita punya anak paling tua, di kartu keluarga ada nomor 1. Tapi ini kenapa nomor 2? Sebab di Matius ada pengajaran yang fenomenal dan sangat terkenal sekali, yaitu doa Bapa kami, amanat agung. Oleh sebab itu, Matius ditaruh nomor 1. Nah, jarak 3 Injil dengan Yohanes, ini jaraknya jauh beda sekali. Buktinya apa Pak Pendeta? Kita lihat Lazarus di 3 Injil ini masih hidup setelah dibangkitkan. Tapi di Yohanes sudah meninggal. Begitu jauh jaraknya. Lalu timbul pertanyaan. Kenapa perlu ada Injil Yohanes Pak Pendeta? Kalau jaraknya begitu jauh. Sebab ada bagian
yang belum tersentuh oleh ketiga Injil sebelumnya. Apa keunggulan Injil Yohanes? Ada di pendahuluannya. Yohanes mengatakan, pada mulanya adalah firman. Pada saat itu filsuf-filsuf mengatakan pada mulanya adalah air. Pada mulanya adalah angka. Tapi Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Bapak Ibu, kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 1 sampai 12, itu ditujukan kepada umum. Tapi pasal 13 sampai terakhir 21 ditujukan kepada muridnya. Yohanes pasal 1 sampai 14 itu jalannya cepat. Pasal 15 sampai dengan terakhir jalannya lambat. Kenapa? Sebab dari pasal 1 sampai 14 banyak kegiatan-kegiatan Yesus yang didokumentasikan oleh Yohanes. Tetapi pasal 15 sampai terakhir itu adalah kata-kata terakhir Yesus. Saudara, kalau banyak kegiatan, waktu jalannya cepat tidak Bapak Ibu? Cepat. Betapa sering kita mengatakan, tahu-tahu udah minggu lagi ini. Tahu-tahu udah Paskah lagi. Tahu-tahu udah mau Natal lagi. Iya kan 2 bulan lagi kita Natal. Nanti lama-lama, tahu-tahu udah di sorga kita. Kalau saya masuk. Nah saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, tetapi kalau tidak ada kegiatan, waktu jalannya lama. Jemaat mama saya, dia difitnah. Masuk penjara, suami istri. Jadi ada temannya, dia punya dana, ini bapak punya tenaga. Satu saat keponakan yang punya dana ini mau pulang, harus saya apakan ini? Di penjara, keluarin duit 4M. Suami istri masuk penjara. Jangan main-main dengan hukum Bapak Ibu. Untuk membuat pembebasan bersyarat 1M. Untuk mengurangi hukuman 3M. Sampai digadaikan rumahnya, pinjam uang ke rentenir dengan bunga tinggi. Dan saya hadir di persidangannya. Dia bilang, waktu begitu lama sekali di penjara. Dan saya ketemu bapak yang ketangkep main judi koprok. Yang gajah Siolo itu. Tahu saudara judi koprok? Oh saudara kebanyakan bergaul dengan malaikat jadi nggak tahu. Judi koprok itu yang isinya gajah Siolo. Bapak itu bilang, Pak Hakim 3 bulan rasa 3 tahun di sini. 3 jam saja rasanya lama sekali. Nggak ada kegiatan. Tapi kalau banyak kegiatan, waktu jalannya cepat. Mama saya meninggal 42 tahun lalu, usia 42 tahun. Apa pesan-pesan terakhirnya? Banyak sekali yang harus saya lakukan. Ayat yang kita baca Bapak Ibu, di dalam Yohanes 15 ayat 16 ini pesan Yesus buat kita. Supaya apa? Supaya kita berbuah. Kita harus berbuah Bapak Ibu. Dalam kondisi bagaimanapun juga. Berbuah Bapak Ibu merupakan tanda kehidupan. Kalau Bapak Ibu tidak ada buahnya, rohanimu mati. Tidak ada kehidupan. Berbuah Bapak Ibu itu tanda pertumbuhan. Kita boleh pintar ngomong. Tapi kalau nggak ada buah, kita nggak bertumbuh. Berapa banyak pertumbuhan disamakan dengan pelayanan. Saya nggak bertumbuh di gereja itu karena nggak dikasih pelayanan. Salah. Kita nggak bertumbuh karena kita tidak berbuah.
Berbuat tanda kita sudah matang. Pak, Bu, berbuah dalam kondisi baik itu gampang. Betul Pak, betul? Waktu gaji lancar kita berbuah gampang apa gampang? Gampang. Waktu istri suami manis sama kita gampang apa gampang? Gampang. Tapi waktu engkau difitnah, bisa tidak engkau berbuah? Waktu engkau dimaki, bisa engkau berbuah? Waktu engkau dikecewakan, bisa tidak engkau berbuah? Enggak gampang. Enggak semudah kita ngomong Bapak Ibu. Ketika anak engkau dihamilin orang, bisa tidak engkau berbuah? Enggak gampang. Ada seorang ibu anaknya dihamilin orang, bahkan dipukulin sama calon suaminya. Tapi dia tidak balas. Mungkin kalau saya enggak kuat. Kita baru dikecewakan saja, kita ngedumel. Kita sungut-sungut, itu udah gak berbuah loh. Pantas saja doa kita gak dijawab sama Tuhan. Coba lihat ayat tadi, Yohanes 15:16 tadi. Berapa banyak tanya kepada ibu gembala, saya sudah doa, sudah ibadah. Kenapa doa gak dijawab? Ya gak berbuah di segala musim. Lihat ayat ini. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kenapa penyakitmu gak disembuhkan? Kenapa suamimu gak balik-balik dari perselingkuhannya, gak lepas-lepas? Kenapa anakmu belum bertobat dari narkobanya? Kenapa ekonomimu begini-begini aja? Saya sudah doa puasa Pak Pendeta, saya sudah ibadah, ikuti semua kegiatan di gereja. Kenapa belum ada jawaban? Jawabannya pagi ini, gak berbuah di segala musim. Tapi saya cuma bercanda Pak, ngomong jorok yang diperhalus, apa? Anjrit lo. Itu ngomong jorok. Kesel, dasar, itu udah gak berbuah. Bagaimana sikap hati kita? Sikap hati yang betul, yang benar, itu menunjukkan buah kita. Enggak gampang, Pak Ibu. Seorang pemain basket, waktu dia menang, mulutnya manis sekali. Tapi waktu dia kalah, makian, cacian, umpatan, keluar semua. Waktu suamimu bawa gaji, bawa penghasilan, hasil nge-grab, lancar. Ibu-ibu senyum. Ibu-ibu bagaikan token listrik. Kalau habis dia bunyi, tet, tet, tet. Itu yang ketawa pelaku semua itu. Itu engkau gak berbuah, Bu. Kau bunyi kayak token listrik itu menunjukkan kau gak berbuah. Bisa gak waktu suamimu penghasilannya seret, engkau layani dia dengan manis? Nah itu. Bisa gak waktu dia selingkuh, waktu dia pulang, engkau tetap layani dia dengan manis? Nah. Bisa gak engkau tetap mengasihi orang yang mengecewakan, memfitnah engkau dengan baik? Bisa gak? Itu namanya berbuah di segala musim. Bisa tidak menghadapi orang yang fitnah engkau di depan bos, ngejilat. Banyak kan anak Tuhan bukan doa tapi menjadi penjilat-penjilat. Lihat tuh lidahnya pada tipis semua.
Coba lihat lidah sebelahnya tipis gak? Ayo, bagaimana menghadapi mereka Bapak Ibu? Hah? Yang suka ngejilat, jelekin kita. Sampai kita teriak, lo kalau jelekin gue jangan di depan muka gue dong. Bisa gak kita tetap sabar? Bisa gak kita tetap mengasihi? Nah, bisa gak kita tetap mengampuni? Ini yang akan kita pelajari sama-sama pada pagi ini. Bagaimana kita bisa berbuah di segala musim. Mau belajar? Ayo kita belajar 5 langkah. Bagaimana kita bisa berbuah di segala musim. Supaya apa? Doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya catat di sini, bagaimana saya bisa berbuah di segala musim. Langkah yang pertama. Lihat Lukas 14 ayat 25 sampai 26 tadi yang kita baca. Yang pertama adalah memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Dari mana saya ambil? Pengupasan Alkitab yang baik ada 3 jenis. Yang pertama praktikal. Kita bisa ambil secara hurufiah. Yang praktis-praktis. Tapi enggak semua ayat engkau bisa ambil. Makanya Petrus mengatakan demikian, kalau kamu enggak hati-hati baca tulisan Paulus, sesat. Kita tahu di Tok-Tok. Ada seorang menafsirkan salah. Jadi salah semua, jadi dia dihujat semua. Ada pendeta yang pakai gelar master, dia tembak langsung. Iblis turun naik. Padahal bukan iblis turun naik. Paulus yang sangat sedang menghadapi masalah. Jadi ada yang kita bisa tafsir secara praktis, ada yang kita bisa tafsir harus dikupas dulu, namanya eksegese. Yang ketiga dari kisah-kisah Alkitab. Nah ini kita mesti kupas. Coba lihat ayat 25 kembali. Lukas 14 ayat 25. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak apa? Membenci. Dari kata membenci, bahasa aslinya adalah sani, artinya adalah menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi kalau engkau mau bisa berbuah di segala musim dan doamu dijawab, langkah yang pertama Bapak Ibu, miliki hati yang mengasihi Tuhan. Berapa banyak anak Tuhan datang ke gereja, hanya rutinitas belaka. Tidak dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kenapa ke gereja kok Ci, teman bisnis ada di gereja? Kenapa ke gereja Bu? Teman arisan ada di gereja. Kenapa Pak ke gereja? Takut diomelin istri. Kalau kakak gereja istri ngomel terus. Sebab di atas jenderal ada yang lebih tinggi daripada jenderal itu. Siapa? Ibu jenderal. Di atas presiden ada yang lebih tinggi dari presiden. Siapa? Ibu presiden. Kalau saya enggak ke gereja, habis saya. Ayo kalau enggak ke gereja Tuhan pukul, Tuhan hajar loh. Emangnya Tuhan satpam? Berapa banyak kita ke gereja Bapak Ibu, tidak dengan hati yang mengasihi Tuhan. Padahal tanda iman kita hidup adalah apa? Tahu enggak? Tahu enggak tanda iman kita hidup apa? Masih ada enggak rasa haus? Kau datang ke tempat ini demi apa?
Kalau ada rasa haus, kangen sama Tuhan, imanmu hidup. Kalau udah nggak ada rasa kangen lagi, mati imanmu. Itu yang saya jaga terus setiap hari. Rasa haus itu saya jaga terus. Masih ada nggak dalam hidupmu, hatimu? Rasa haus itu. Kangen, sayang sama Tuhan. Sebab itu adalah kekuatan kita untuk melakukan firman. Simon Petrus ditanya sampai 3 kali. Kenapa sampai 3 kali ya Pak Pendeta? Di bahasa Indonesia sama aja. Di bahasa aslinya beda. Kualitas pertanyaan Yesus pun turun. Saya ulangi lagi. Kualitas pertanyaan Yesus pun turun. Digambarkan dengan, dianalogikan, disamakan dengan Yohanes 3:16. Kasih Allah dari sorga turun, sama. Ini Yohanes 21 turun kualitas pertanyaannya. Yohanes 3 kasih Yesus turun. Kalau engkau mau berbuat di segala musim, gak balas, mesti turun kasihmu. Pertanyaan pertama apa? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Bahasa aslinya bagus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau agapasmi hautoton, lebih dari yang lain? Harusnya Simon jawab apa? Ya atau tidak. Jawaban Simon ambigu. Jawaban Simon ambigu. Apa ambigunya? Enggak ya, enggak tidak. Saya ulangi lagi. Jawaban Simon ambigu. Enggak ya, enggak tidak. Harusnya ya atau tidak. Tapi jawaban Simon apa? Aku rekanmu, filose. Loh, kenapa dia enggak jawab ya atau tidak? Tapi jawabannya filose. Bahasa aslinya. Aku rekanmu. Pertanyaan Yesus yang kedua turun kualitasnya. Kita bisa lihat di Yohanes 21. Lebih dari yang lainnya hilang bukan? Tolong bukakan ayatnya. Yohanes 21. Lebih dari yang lainnya hilang bukan? Simon anak Yohanes, apakah engkau agapasmi? Turun. Kualitasnya turun itu. Tapi apa jawaban Simon? Di Yohanes 21 kalau kita lihat. Apa jawaban Simon? Jawaban Simon tetap sama. Enggak ya, enggak tidak. Apa jawaban Simon? Tetap filose. Saudara mau lihat? Nih lihat. Ini pertanyaan kedua. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Hilang kan lebih dari yang lainnya? Yang pertama lebih daripada yang lain ada kan? Yang kedua udah hilang. Di bahasa Indonesia aku mengasihi, tapi di bahasa asli tidak ada. Filose. Aku rekanmu. Coba lihat ayat 17-nya. Ya, pertanyaan ketiga. Kenapa sedih? Coba tampilkan ayatnya lagi. Ayat 17-nya. Kenapa sedih? Kenapa sedih? Karena pertanyaan Yesus berubah. Dia enggak tanya lagi apakah engkau mengasihi aku, enggak. Apa yang dia tanya? Yesus tanya gini. Simon anak Yohanes, apakah aku rekanmu? Sedih dia, kena dia.
Dia bilang, kau tahu segalanya Tuhan. Kita kebanyakan ketika lihat anak kita berbohong, kita langsung hajar, sikat. Ketika lihat orang lain salah, kita langsung hajar, sikat. Gak ada buah. Dalami dulu kenapa dia buat itu. Dengan kasih Tuhan, kita mampu sabar. Dengan kasih Tuhan, kita mampu mengampuni. Lihat Simon, sekali khotbah, 3.000 orang bertobat. Lihat Simon, matinya dengan salib terbalik. Kenapa? Kasih yang menyentuh. Kalau engkau memiliki hati yang mengasihi Tuhan Bapak Ibu, itu adalah modal kekuatanmu. Matius 22:40 ayat bagus sekali. Matius 22:40. Hati yang mengasihi Tuhan adalah kekuatan kita untuk melakukan firman. Kenapa kita gagal terus? Nggak ada hati yang mengasihi Tuhan. Nggak ada rasa haus. Matius 22:40 kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Kedua hukum inilah. Apa? Ada kata apa? Ada kata apa? Tergantung. Ada kata apa yang paling penting? Tergantung. Jelas sampai sini? Dari hukum mengasihi Tuhan, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bu, kalau engkau memiliki hati yang mengasihi Tuhan, engkau bisa tetap sayang, sabar, setia sama suami. Gak boleh ada kata cerai meskipun suami selingkuh. Pak, kalau engkau memiliki hati yang mengasihi Tuhan, engkau mampu tetap mengampuni, tetap sabar terhadap bosmu, rekan kerjamu yang memfitnah engkau. Mengapa terjadi pembunuhan? Gak sabar. Kenapa terjadi perselingkuhan? Gak setia. Gak bisa menguasai diri. Dan kalau engkau memiliki hati yang mengasihi Tuhan Bapak Ibu, kita akan melihat masalah dari sisi positifnya. Ada seorang pemuda, dia kenalin ceweknya kepada teman-temannya. Ceweknya ini memang, apa ya dibilang, agak cerewet. Tapi apa si pemuda ini bilang kepada teman-temannya? Kenalin dong noniku. Dia punya kata-kata yang berkelimpahan. Padahal mah cerewet. Tapi setelah 30 tahun menikah, apakah dia tetap bilang sama? Memiliki kata-kata yang berkelimpahan? Tidak. Apa yang dia bilang? Sayang, matahari belum terbit, mulutmu udah terbit. Matahari udah terbenam, mulutmu belum terbenam. Kenapa beda? Kasihnya wis entek. Ada seorang pemuda ajak makan steak. Pacarnya, kita makan steak mesti hati-hati. Aku pernah diajak teman di Surabaya makan steak Toto Bono yang 1,5 juta. Aku pikir enak nih, rasanya sendal jepit. Jadi kalau mau makan steak, mesti di tempat steak. Di seberang rumah saya ada tempat steak lokal yang katanya terenak, dimasak oleh chef itu sendiri. Saya pesan lah yang 200.000 yang besar. Wah udah semangat dong makan. Kayak bakyak rasanya. Walotnya nemen banget. Watos nemen, aduh. Dia ajak di mana? Outback. Tempat steak. Apalagi di Gendi, di Jakarta ada steak namanya Gendi. Jangan pesen dagingnya, alot. Pesen chicken steaknya. Di Outback. Gak apa-apa dah, setengah gaji dah. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah ke kali.
Dari mana datangnya cinta? Dari mata ke hati. Prikitio. Singkat cerita lagi makan, si cowok bilang gini, Noni, alismu bagaikan semut yang berbaris. Mukamu bagaikan iringan rusa yang menuju sungai. Tiba-tiba si Noni dipuji terus, maaf kata, si Noni makan bunyi. Kayak di warteg. Tahu apa kata Mas Ne? Bilang apa? Nggak apa-apa sayang, bagus buat kesehatan. Makin bunyilah si Noni ini. 30 tahun setelah nikah, masih bunyi nggak? Lebih-lebih bunyinya. Tahu apa suaminya bilang? Gue kayak makan di kandang kebo nih. Kenapa? Kasih wis ente. Dolan-dolan ke mall TP. Waktu mau pipis di belakang. Bilangnya halus waktu pacaran. Mau kemana yang? Pipis. Udah 30 tahun nikah. Apa bilangnya? Mau kemana yang? Kencing. Iya kan? Kenapa beda? Wis ente. Jadi kasih ini penting Bapak Ibu. Ada seorang ibu yang tadi saya bilang. DE 2 anak. Punya anak. Wedok. Cuantik Nepal. Tiba-tiba kelakuannya gak benar. Tiba-tiba pulang malam. Sempat pacaran dengan anak saya umur 29. Tingginya 187. Ya gak beda-beda jauh sama bapaknya lah, bapaknya ganteng begini, anak juga ganteng lah. Kemudian putus sama anak saya, kenapa? Gak tahan Pak, pulangnya pagi terus. Pacaranlah dia dengan seseorang. Loh kok gak pulang beberapa hari? Kok gak pulang sampai sebulan? Tahu apa yang dilakukan? Mau tahu? Mau tahu? Kasih tahu enggak ya? Mau tahu apa yang dilakukan? Dipukulin. Dihamilin. Saya, Pak Bu, mobil aja ada jeglukan. Saya kalau alami seperti itu, gak kuat. Anak cewek loh, dihamilin, dipukulin. Taunya dari mana? Anak ini boleh pulang ketika lebam-lebamnya sudah hilang. Disekep di kamarnya. Satu saat anak ceweknya ini bilang ke mamanya, Ma aku mau menikah. Tiba-tiba kuasa Tuhan membuat cowok ini melakukan pengakuan semua. Gak tahu kenapa. Aku udah pukulin anak ibu, aku udah hamilin anak ibu. Panas. Bahkan aku udah selingkuh sampai hubungan seks dengan teman anak ibu. Gak ada ampun. Tapi hebatnya, ibu ini tidak ada keluar kata-kata sungut sekalipun. Ibu ini tidak ada dendam sedikit pun. Bahkan dibawa ke komandannya, ini anak tentara. Komandannya nggak tahan tempeleng nih anak. Suaminya pun sabar. Nggak dendam, nggak kesal. Ini namanya berbuah di segala musim. Saya kalau ingat kisah ibu ini, itu kasih kekuatan buat saya. Saya masih manusia biasa Pak Bu. Bisa emosi. Bisa kesal. Tapi ketika saya ingat kisah ibu ini, kasih kekuatan buat saya. Tetap sabar, tetap mengampuni. Dan tahu hasilnya apa? Meskipun
dia rekanan TNI, dananya nyangkut, tapi ada aja berkat dibukakan. Dia baru beli BMW listrik i7 hampir 3 miliar. Apa yang diminta? Dijawab Tuhan. Karena apa? Bisa berbuah. Lahir dari mana? Hati yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, Lukas 14 tadi, bagaimana kita bisa berbuah di segala musim. Ayat 27. Lukas 14 ayat 27. Jika kita hidup tidak bergerak dan berjalan di atas daging saya. Lukas 14 ayat 27. Tolong tampilkan ayatnya. Lukas 14 ayat 27 kita baca sama-sama. 1, 2. Siapa tidak memikul salibnya Yes. dan mengikut aku, Yes. dia tidak dapat menjadi muridku. Ya, di sini ada kata memikul salib. Bahasa aslinya apa memikul salib? Memikul salib bahasa aslinya adalah storos, mati terhadap daging. Bu, daging lemah. Pak, daging mudah menyerah. Adik-adik muda, daging itu tidak berprinsip. Daging lemah loh. Difitnah sakit. Dikatain sakit. Daging mudah menyerah. Ini keadaan ekonomi bukan makin membaik, tidak membaik. Jumat kemarin Trump keluarin kebijakan, hancur semua. Bitcoin lagi hancur, semua hancur. Nanti perdagangan saham besok dibuka hancur. Ekonomi ke depan semakin tidak baik. Lihat apa-apa mahal. Bahkan saya sampai miris lihat sepupu-sepupu saya kalau kerja bawa ompreng. Pizza pakai nasi. Ada makan nasi cuman pakai buah tok. Ada yang makan nasi sama soto. Kirain saya soto beneran. Soto mie Pak Pendeta. Aku makan soto beneran. Soto Indomie Pak Pendeta. Bahkan ada soto Indomie, 1 Indomie bagi 4. Kayaknya kita mudah menyerah. Kita lihat di Jakarta ada sekeluarga lompat dari apartemen. Nggak kuat lagi. Kita lihat gadis dimutilasi. Karena nggak kuat nahan emosinya. Daging nggak berprinsip. Tapi Alkitab katakan apa? Mati terhadap daging. Daud nggak pernah cita-cita jadi panglima. Yusuf nggak bercita-cita jadi perdana menteri. Tapi kenapa diangkat tinggi? Satu modalnya Pak Bu, taat. Saya nggak tahu hari depan saya. Susah, saya juga susah. Alami masalah, saya juga alami masalah. Ngadepin orang tidak menyenangkan, saya lebih-lebih. Kita sama-sama berjuang, bukan saya di atas ini lebih Pak Bu. Perjuangan kita sama beratnya. Saya nggak tahu hari depan saya. Tapi yang saya tahu ini. Selama saya taat melakukan bagian saya. Tuhan akan melakukan bagiannya. Orang boleh ambil apa yang kita punya. Tapi orang nggak bisa ambil roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Amin. Yang penting kita taat. Bagaimana bisa taat? Miliki hati hamba. Kenapa kita nggak mau taat? Nggak punya hati hamba, hatinya bos. Paulus bilang Galatia 5:16 hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan dikuasai oleh kedaginganmu. Ya,
Yang ketiga, mengingat waktu. Bagaimana saya bisa berbuat di segala musim? Lukas 14 ayat 28 sampai 29. Lukas 14 ayat 28 sampai 29. Tolong slide saya. Kita baca ayatnya saja. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk apa? Menyelesaikan. Yang ketiga saya simpulkan bagaimana kita bisa berbuat di segala musim, mau menyelesaikan pertandingan dengan benar. Hidup Kristen adalah hidup dalam pertandingan iman Bapak Ibu. Kita harus menyelesaikan dengan baik. Titik terakhir bukan di dunia ini. Titik terakhir ada di penghakiman yang akan datang. Jangan hidup sembarangan Bapak Ibu. Jaga hati. Ternyata gampang hidup kekristenan. Mau menyelesaikan pertandingan dengan benar. Hati kita mesti benar. Jadi bagaimana supaya bisa menyelesaikan pertandingan dengan benar? Kasih mula-mula harus kita jaga. Masih enggak Bapak Ibu ada kasih mula-mula? Masih menggebu-gebu. Mau ibadah menggebu-gebu. Mau doa baca Alkitab menggebu-gebu. Kalau kasih mula-mula ada, intensitas kita tinggi. Prioritas kita tinggi. Kualitas kita juga tinggi. Ya. Sebab kalau kasih mula-mula hilang, dalam Wahyu dikatakan, aku akan cabut kaki dianmu. Janji-janji Tuhan aku akan cabut kalau kasih mula-mula hilang. Masih ada gak kasih mula-mula kita sama Tuhan? Masih membakar kita gak Bapak Ibu kasih mula-mula kita? Yang keempat, bagaimana kita bisa berbuat di segala musim? Ayat 31 sampai 33 Lukas 14, jangan pakai kekuatan kita. Tolong tampilkan Lukas 14 ayat 31 sampai 33 dikatakan apa? Atau raja manakah kalau mau pergi berperang melawan raja lain, enggak duduk dulu mempertimbangkan apakah ia sanggup. Stop sampai sini. Kenapa? Kita gagal mulu. Pakai kekuatan kita. Istri saya selalu nasihatin saya, jangan pakai kekuatanmu. Kau lemah, bisa gampang benci, gampang dendam. Gampang sungut-sungut, pakai kekuatan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu perlu digembalakan di tempat ini. Ada program-program ibadah, datang di tempat ini. Tiap minggu jangan absen ibadah, tetap setia ibadah. Supaya kekuatan Tuhan melimpah dalam hidup Bapak Ibu. Lifeguard, penjaga pantai. Kapan dia bisa nolong seseorang? Ketika kekuatannya habis. Itu adalah waktu yang tepat untuk menolong. Kapan Tuhan bisa tolong kita? Waktu kita berserah kepada Tuhan. Tuhan aku gak mampu. Ada aja jalannya. Ada aja pintu dibukakan. Ada seorang wanita, dia mau transaksi bisnis gagal terus. Bahkan deketin cowok, gagal lagi. Dia tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan bilang, kamu masih ada benci sama papamu. Benci. Gak ada buah waktu disakitin. Gak ada buah yang keluar. Waktu diperlakukan tidak baik. Minta ampun ke papamu. Dia pulang ke daerahnya. Dia rawat papanya dengan baik. Dia balik ke Jakarta. Semua transaksi bisnis berhasil. Dan dia bisa punya suami. Jangan pakai kekuatan kita. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Dan yang kelima, yang terakhir.
Kita lihat dalam ayatnya 34 sampai 35. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Ayat 35. Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Untuk orang membuangnya saja. Siapa? Mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kita harus jadi garam. Dulu alat tukar bukan uang, tapi garam. Kalau garam jadi tawar, nggak ada lagi fungsinya. Mau nggak Bapak Ibu punya hati yang untuk memberkati, menolong orang lain, mensupport orang lain. Kalau kita punya hati ini, pasti Tuhan bisa buka jalan buat kita. Ada seorang ibu, dia naksir dengan seorang cowok. Memang urusan naksir ini banyak tipenya. Ada ibu-ibu suka cowok yang parlente, yang ganteng. Seperti saya gini. Kayak model, rapi, jalannya lempeng. Tapi ada suka ibu-ibu suka cowok yang tatoan. Ada lagi ibu-ibu yang suka cowok yang selengean, jalannya goyang-goyang begitu, yang suka malak-malak gitu. Ada macam-macam tipe. Bahkan kita sering ketipu sama pasangan yang tipe OY. Dari jauh kita lihat, oh dideketin, ye. Sering kali ketipu kan, dari jauh kita lihat, wow dideketin, ye, mengecewakan. Ini dia lihat, wow, ganteng sekali. Begitu nikah, apa yang terjadi? Suaminya kasih syarat. Aku gak mau makan di luar kecuali masakanmu. Ibunya gak bisa masak. Lihat YouTube lah, belajar masak. Kemudian apa yang terjadi? Peraturan kedua, kamu boleh keluar negeri tapi gak boleh shopping. Mana ada yang tahan? Ibu-ibu kalau ke Mangga 2 kan sadis. Di Jakarta ada Mangga 2 itu, yang tempat belanja. Ya, satu baju, ibu-ibu tawar dari harga 500.000 jadi 60.000. Ibu-ibu kalau nawar baju lebih sadis daripada PKI. Satu baju ibu-ibu tawar, berapa mbak? 500, boleh nggak 60? Mbaknya pingsan, digotong ambulan. Kenapa pingsan? Nawarnya sadis. Dari 500 jadi 60. Ibu-ibu kadang-kadang lucu. Bawa nih 2 sepatu ke bapaknya. Pi, bagus mana? Ijo apa merah? Apa si papi bilang? Merah. Tahu apa yang dibeli ibu-ibu? Ijo. Itulah ibu-ibu. Ya. Ini nggak boleh shopping sama suaminya. Mana tahan? Bahasa manjanya, nggak kuku, nggak bisa. Tapi nggak boleh. Yang paling sadis, mamanya sakit. Berani kamu nengok mama, aku hancurin ke jendela. Malam-malam dia pindah ke kamar depan. Oh silakan. Begitu dia mau pergi, suami ambil bambu, hancurin jendelanya. Mama ada adik, ada mobil, berani pulang, awas. Singkat cerita kabur. Nih ibu, ke mamanya. Mamanya bagus. Tahu mamanya bilang, lu udah keluarga, sekarang lu pulang. Mama ada adik, itu nggak di alam. Lu punya keluarga, nggak boleh nginep sini. Pulang. Itu mama yang baik. Tapi mah gitu, pulang. Selesaikan sendiri rumah tanggamu. Itu mama yang baik. Satu saat, suaminya sakit. Dia cerita sama saya, Pak Pendeta, aku pernah diturunin di jalan tol, Pak Pendeta. Aku nggak pakai sepatu, aku jalan, untung ada yang nganterin aku pulang. Sakit dan dirawat di Singapura. Jangan main-main di rumah sakit Singapura. Saya 2016 pernah cek jantung.
Untung penyumbatan kecil. Baik, jantungnya bagus, pas bonnya keluar, hampir stroke saya lihat bonnya. Itu pemeriksaan saja. Ini 1,5 tahun sudah habis rumah 1. Apa anaknya bilang, suntik mati papa. Apa reaksimu bu? Mestinya kalau yang disakitin terus bilangnya apa? Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Tapi apa ibu ini bilang? Enggak, jangan suntik mati papa. Mama akan rawat papa. Itu bulan Juni ya, udah 1,5 tahun ya. Desember nanti, mama papa akan ibadah Natal sama-sama. Dia sayang, gak ada benci, gak ada dendam, disakitin, dipukulin. Bisa gak ibu-ibu berbuat seperti ini? Disayangin. Masuk bulan 12, tiba-tiba mata papanya melek. Tiba-tiba beberapa hari kemudian jarinya bergerak. Beberapa hari kemudian bisa ngomong, panggil nama istrinya Desi. Untung gak salah sebut Siska. Berani salah sebut selesai. Tanggal 25, papa mama ibadah Natal sama-sama. Tepuk tangan yang paling meriah bagi. Pagi siang ini berita firman buat kita. Maukah doamu dijawab? Maukah pergumulanmu dijawab? Tapi syaratnya bisa gak berbuah di segala musim? Gak enak, gak gampang. Sakit, belajar. Tapi kalau engkau bisa berbuah di segala musim, Yohanes 15, apa yang kamu minta kepada Bapa, diberikannya kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya bangkit berdiri semua. Ku percaya kau Tuhan tak pernah gagal. Ku percaya kau Tuhan yang